mana kami bisa menyebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami kepada para beliau-beliau. Kita dapatkan ilmu, maka rasa syukur kita itu nanti jangan hanya berhenti pada kesempatan malam hari ini. Tentu apa yang akan kita dapatkan pada malam hari ini akan kita teruskan, kita sampaikan kepada para muhibbin kita. Bahaya gerakan komunisme. Untuk selanjutnya kami mohon berkenan untuk naik ke panggung Kiai Haji Muhammad Alwan agar berkenan menggandeng Kiai Haji Nawawi dari Malang untuk juga naik ke panggung. Monggo Kiai Haji Misbah Halimi untuk berkenan naik ke panggung. Allah Muslim, monggo Yai. Yai Sepuh. Yai Sepuh ini hadiah dari netizen. Padahal masih cukup muda. Para asatidz, para hadirin ikhwatul iman, para fusul fikri, tamu agung kita yang dinanti-nantikan dari jauh sebelumnya, yaitu Romo Bapak Kiai Haji Bapak Profesor Kiai, saya kira tidak terlalu berlebihan Kiai, sejarah yang lahir pas ketika negeri ini dibidangi oleh para ulama, para bapak bangsa, para tokoh-tokoh yang ketika itu betul-betul mempunyai kepedulian akan negeri ini yang tercinta. Proses rinduan tersebut, sedangkan ribawi itu merupakan hal yang yamhaqullahu riba, dirugikan oleh Allah, dipaimitkan oleh Allah. Ya, maka oleh karena itu kita harus seperti apa? Apakah kita diam saja karena bukan kita yang membayar? Apakah yang membayar apa? Yang pejabat yang hutang itu? Kan, politik itu harus selalu dicatat dan selalu diingat. Peristiwa-peristiwa politik itu akan masuk dalam catatan sejarah, sehingga kemudian guru-guru sejarah akan menjelaskan mengapa peristiwa itu terjadi dan kemudian bagaimana kalau itu peristiwa yang buruk. Radikal, kalau begini anti Pancasila, kalau begitu itu teroris. Itu satu predikat atau satu sebutan yang gampang sekali sekarang ini, seperti hanya tahun 65 dulu. 60 itu kontra revolusi, agen asing dan sebagainya dan sebagainya. Antek Masumi, DITI. Mana lacaknya? Ini ada ABC Revolusi Indonesia yang dikeluarkan oleh CCPKI, Departemen Propaganda dan Agitasi. Jadi oleh CCPKI, Departemen Propaganda dan Agitasi tahun 57, yang intinya bahwasanya Indonesia nanti harus jadi negara komunis, Pak. Nasional pada usaha penelitian untuk menulis buku, untuk menulis tugas dari UGM, yaitu kaum merah menjara. Jadi ini asli. Jadi bahwasanya Indonesia harus menjadi negara komunis. Ya. Jadi pada halaman berapa itu? Ya. Ini pada halaman nanti akan harus menjadi
negara revolusi Indonesia, yaitu sosialisme dan komunisme, dan sama sekali bukan kapitalisme dan bukan liberal. Nah, sekarang yang terjadi adalah liberalisme, kemudian juga kapitalisme yang didukung oleh oligarki. Ya, oligarkinya ya sebabnya negara dulu. Bedah G1365 bedah sesar Dewan Revolusi Indonesia. Ini saya ditugasi oleh Gus Salahuddin sama Pak Yusuf Hasim dari Tebu Irem, yang waktu itu karena ada undang-undang KKR jilid 1, jadi Komisi Guna dan Negosiasi, orang-orang ketakutan, Pak. Tanggal 16 Agustus tahun 2006 itu di sana akan diadakan satu pengadilan ekstrajudisial, jadi pengadilan rakyat. Mengapa? Karena XPKI menuntut bahwa mereka adalah pihak yang dizolimi 2022 yang baru saja keluar beberapa hari yang lalu. Ini tanggalnya 26 Agustus, tapi kan setelah melalui berbagai administrasi baru sampai pada penyelesaian non-judisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada masa lalu. Jadi mereka itu ngotot bahwa mereka menerima perlakuan pelanggaran HAM berat. Jadi dizolimi. Mengapa? Karena tahun 65 itu terjadi pembunuhan massal, Pak. Iya, Pak. Saya di PKA itu kemudian terus terjadi geger itu, maka kemudian saya juga harus membantu pemuda Ansor. Lah pemuda Ansor itu kemudian mengadakan satu musyawarah dengan Uterpra. Uterpra itu urusan teritorial dan perawanan, sekarang Koramil, Pak. Kita dari atasan dan juga belum ada bukti-bukti secara konkret. Maka terserah kalau teman-teman dari Ansor dan dari Patra waktu itu mau mengadakan satu musyawarah untuk memutuskan itu, silakan. Maka diputuskanlah bahwasanya satu disukabumikan, tapi satu jangan ngambil tetangganya. Jangan ngambil tetangganya. Sebab kalau tetangganya kan menyakitkan, Pak, menjadi dendam. Ya, jadi jangan mengambil tetangganya. Kemudian yang kedua, harus dapat dibuktikan bahwa dia itu benar-benar PKI, minimal itu menerima ada buktinya. Ya. Jadi pada tahun 2006 kami ditugaskan oleh Pak Kiai Salahuddin Wahid sama Pak Yusuf Hasim. Pak Yusuf Hasim yang tahun 65 itu menjadi komandan Banser untuk menulis G13 PKI bedah sesar. Bedah sesar itu dibedah ya, Dewan Revolusi Indonesia. Mengapa? Karena sebelum ini tersiar informasi bahwa Anwar Sanusi, seorang tokoh CCPKI, Komite Sentral PKI di daerah Lampung, Sumatera, itu Pak Haji itu dulu sabuke mesti hijau, perutnya buncit, yang jauh loh ya, buncit. Nah, karena masih kaya, terus sawahnya masih lebar, luas lah, nah, lebar kan. Nah, mengapa? Ya Pak, karena rela Adi yang sekarang Kopasanda. Jadi nomor 1, Pak. Jadi berita nomor 1 ini. Nah, ternyata Pak Sei Santosa ini juga menumpas G13 PKI. Dia tahu sendiri bahwasanya di Bengawang Solo itu pada tanggal 19 September pada tanggal 19 Oktober
di mana di dalam undang-undang itu jelas-jelas menyatakan bahwa Pertamina bukan lagi sebagai satu-satunya ya pihak yang kemudian bisa mengelola sektor migas ini di sektor hulu maupun di sektor hilir. Penguasa kezaliman sistem yang ada itu sudah istilahnya udah gregetan gitu. Cuma kalau Prof Aminuddin tadi gregetannya bisa disampaikan di forum majelis buhus ini, lego gitu. Iya, Prof. Tapi umat ini, rakyat ini tidak bisa mengeluarkan rasa gregetannya itu. Islam, bukan yang lain. Para ulama tidak perlu lagi mengkampanyekan si A, si B mereka menjadi ini. Tidak perlu mengkampanyekan keadilan yang tidak jelas karena tidak ada keadilan kecuali hanya di dalam Islam. Maka perjuangan konsep yang jelas itu hanya Islam yang dicontohkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Imam Al-Amini menggambarkan yang namanya mengikuti Rasulullah SAW ada 3 syarat. Amma ta'asi an taf'ala misla fi'li wa li ajlihi wa ala wajhi. Ada 3 syarat. Perbuatan kita dikatakan persis sama Rasulullah SAW apabila yang pertama an taf'ala misla fi'li. Perbuatan persis yang dilakukan Rasulullah.